Kan nggak punya experience ya? Iya, minta gaji gede. Masa mau minta gaji gede nggak punya experience, lu bisa ngasih apa ke perusahaan itu kan? Halo semuanya, Adi di sini. Hari ini saya lagi ngobrol-ngobrol sama anak muda. Asik. Namanya, perkenalkan namanya dulu, Pak. Nama saya... Gak usah kaku gitu, Oh Pak. ya, kaku saya Mas. Gak apa-apa. Nama saya Dwi Pramono, nama lengkapnya. Panggilannya siapa? Panggilannya Pram, tapi kadang juga dipanggil Dwi. Kalau sama bos dipanggilnya Dwi. Oh, Dwi. Jadi Pram ini adalah seorang pembuat kapal. Naval arsitek. Apa? Naval arsitek. Apa itu naval arsitek? Itu sebutan buat orang, sebenarnya bukan buat kapal tapi lebih ke desain kapal. Oh, desain kapal. Engineer-nya lah, engineer. Beda ya, orang buat kapal. Orang buat kapal kan tukangnya tuh. Berarti lu yang desain? Gue yang desain, terus gue kasih desain gue ke orang produksi. Ada yang bikin? Ada yang bikin. Wah. Gitu. Jadi yang mahal itu desain biasanya, Pak? Biasanya. Banyak duit dia. Enggak dong. Jadi kalau ada yang mau nanya, gimana sih cara jadi desainer kapal? Nggak ada sekolahnya di Indonesia ya? Ada. Saya salah, maaf. Ada. Di mana, Pak? Kalau mau tahu, dengerin podcast saya dong. Jadi Pram punya podcast. Nanti linknya saya taruh di bawah. Ya. Jadi gue jelasin singkat di sini. Kalau di Indonesia nggak banyak sekolahan yang bisa kita belajar buat jadi desainer kapal atau naval arsitek. Cuman beberapa kampus baik negeri atau swasta ada yang saya tahu. Ini saya apa gua ngomongnya? Terserah Anda. Saya mau ngecilin volume dulu biar. Ini ngomong nggak nih? Ngomong aja ya. Jadi nggak usah. Yang saya tahu di Indonesia itu ada di UI. Teman kalau di UI masuknya ke teknik mesin. Oh. Masuk ke bawahnya teknik mesin. Terus ada lagi yang pertama tuh di ITS tempat saya kuliah S1 dulu. Oh, teknik perkapalan. S1-nya ITS. ITS. S1-nya teknik perkapalan ITS. S2-nya jangan dibilang dulu ya. Nanti biar pada kaget. Iya. Nanti dikira orang sembarangan ini. Oh, aduh. Orang biasa. Orang biasa. Banyak. Lanjut. Jadi di ITS ada. ITS, UI, terus ada di Undip di Ponorogo, Semarang. Undip, ada. Namanya teknik perkapalan juga. Kalau yang di UI teknik. Kalau di UI dia masuknya ke teknik perkapalan, cuman dia masuknya masih di bawahnya mesin. Oh, berarti kalau di Undip sama di ITS khusus. Jadi ada fakultas sendiri. Fakultas teknik perkapalan. Fakultas teknik kelautan. Oh, kelautan. Ya. Oh. Terus ada lagi di Unhas, Hasanuddin. Makassar. Itu juga ada sendiri. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang swasta kayak di Surabaya itu swasta ada di ITATS. ITATS itu juga ada. Oh, jadi sebenarnya banyak ya kampus-kampus itu ya? Sebenarnya ada. Biasanya sih rata-rata yang di pesisir. Kota-kota di pesisir. Bali kok nggak punya, Pak? Nah, itu saya juga nggak tahu tuh. Padahal Bali banyak bikin kapal. Harusnya Bali punya ini loh. Sekolahnya punya ya. sekolah perkapalan. Udayana lah paling nggak. Ada tuh fakultas perikanan tapi nggak ada yang bikin kalau kapal. Perikanan beda. Teknik ada teknik tapi nggak ada yang bikin kapal. Iya. Harusnya Bali itu dengan potensi lautnya bisa bikin kapal. Iya, soalnya mudah-mudahan dosen-dosen Udayana nih nonton, ada nggak sih? Oh iya, nggak tahu. Ada sih nggak sih dosen enggak. Udayana nonton? Kayaknya nggak nonton. Kayaknya nggak nonton. Saya siapa Mas, itu udah terkenal. Saya juga. Iya, makanya. Subscriber baru berapa soal bikin YouTube. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi kalau yang mau sekolah bikin kapal ada di yang negeri UI, Undip, ITS sama Unhas. ITK ada sekarang baru. ITK baru. Dulunya dia sekolahnya bareng sama pas angkatan saya itu dibentuk mahasiswa pertama teknik perkapalan ITK. Di situ teknologi Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Ya. Nah, kan ada nih yang orang pingin bikin kapal, tapi takutnya kerjanya ada nggak sih yang memperkerjakan desainer kapal di Indonesia? Gimana, Pak? Ini saya mau jawab jujur apa jujur? Ini kan ngobrol, sharing. Jadi yang mau jawab jujur harus jujur sejujur-jujurnya. Saya jawab jujur ya. Jadi sebenarnya kalau industri perkapalan di Indonesia ada ya? Ada, dan bisa dibilang cukup banyak kalau galangannya. Cuman masalahnya adalah biasanya biasanya nggak biasa Pak. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu lowongannya untuk teknik perkapalan nggak cukup banyak karena kita termasuk jurusan yang cukup unik sama halnya kayak kalau di ITB ada teknik pesawat terbang tuh kan, dirgantara kan susah tuh. Serapannya nggak besar lah ya. Serapannya nggak besar, sama kayak cuma lebih banyak perkapalan karena udah lebih apa ya istilahnya? Industrinya udah lebih banyak lah ya. Kalau apalagi kan kita susah. negara ini ya. Negara maritim katanya. Emang bukan? Ya kali aja. Saya nggak tahu. Tapi kalau dibilang negara maritim juga kok kayaknya nggak maritim gitu. Kayaknya. Ini cuma opini saya. Jadi gitu. Pekerjaannya ada banyak. Cuman
enaknya kalau di bidang perkapalan saingannya nggak banyak. Tapi kan karena kampusnya sedikit kan. Kampusnya sedikit, mahasiswanya sedikit. Jadi kayak jurusan ekonomi gitu banyak gitu. Enggak. Jadi kesempatan untuk dapat kerja lebih cepat. Saya bilang lebih cepat ya, bukan lebih mudah, tapi lebih cepat dapat. Karena kebutuhannya cukup tinggi ya. Kebutuhannya maksudnya kan industrinya maju, kebutuhannya cukup tinggi, tapi karena mungkin ya gimana ya, industrinya juga abu-abu ya. Sebenarnya kalau akhir-akhir ini cukup turun. Karena kalau pernah dengar ada masalah di Batam kan galangan banyak tutup dan sebagainya. Galangan banyak tutup. Galangan tuh tempat bikin kapal. Saya kadang nggak ngerti Pak, galangan lu apa? Galangan itu tempat bikin kapal. Bengkel kapal itu kita nyebutnya galangan. Bahasa Inggrisnya yard, shipyard. Atau boat yard. Oke. Nah cuman jangan dibayangkan kalau jadi insinyur perkapalan, teknik perkapalan, lulusan S1 katakan atau D4 gitu. Ada D4-nya? Ada D4 Politeknik, di PPNS ada. Ada. Saya baru tahu. D3-nya juga ada. Cuman kalau berarti sebenarnya gini Pak ya, maaf saya potong Pak ya. Jadi kalau teknik perkapalan itu, kalau udah bukan teknik perkapalan, kalau sebuah industri atau pekerjaan itu ada D1, D2, D3-nya, biasanya kebutuhannya itu tinggi Pak. Karena kenapa dia harus ada D3 atau D1? Biar industri itu bisa dapat cepet kerja yang gitu. Ngerti. Jadi kalau biasanya kayak pariwisata ada D1-nya karena emang pariwisata butuh orang cepat, ya. Biasanya kalau ada D1, D2-nya, ya karena memang dibutuhkan. Jadi sebenarnya cukup dibutuhkan. Karena negara maritim tadi katanya. Iya. Indonesia negara maritim atau tidak? Silakan komen. Indonesia beneran negara maritim apa enggak? Soalnya saya pernah dengar kebijakan katanya mau bikin tol laut. Kayak sampai sekarang nggak jadi. Oh itu nggak ada? Kenapa? Itu siapa sih itu? Iya, itu siapa ya? Siapa sih lu? Bukannya tol laut itu? Enggak. Nanti kita cut. Jadi gitu. Baik lagi ke masalah industrinya, pekerjaan ya. Jangan dibayangkan pertama kali kerja gajinya gede, jangan. Saya pertama kali kerja di Galangan, gaji saya cuma 2 juta. 2 juta di atas Enggak, di Surabaya itu. Oh, di Surabaya. Padahal UMR-nya 3 lah ya. Berapa sih Surabaya? Enggak, tinggi Pak. Tinggi ya, lumayan tinggi. 3 lah. Lebih tinggi daripada di Bali sih. Ya 3 berapa. Cuma itu dulu. Awal-awal. Nah gini juga gitu. Pak. Masalahnya anak-anak muda zaman sekarang itu ya, mau kerja tuh langsung pingin dapat gaji gede itu loh. Itu salah tuh. Gini loh, kamu kan baru lulus paling usia berapa? 22, 23 gitu. Mau dapat gaji gede untuk apa? Iya, pertama itu. Walaupun kalian kebanyakan ini sih nongkrong di mall, di kafe sih. Iya benar. Kan nggak punya experience ya? Iya, minta gaji gede. Masa mau minta gaji gede nggak punya experience, lu bisa ngasih apa ke perusahaan itu kan? Kecuali di perusahaan super besar ya, kayak di mungkin BUMN gede sih kayaknya. BUMN lumayan. BUMN. Tergantung Pak, anak perusahaan apa cucu perusahaan? Kalau cucu kecil lah. Iya, maksudnya BUMN utama gitu kayak Pertamina gitu-gitu dan sebagainya. Terus kayak perusahaan-perusahaan luar negeri. Karena ada teman gue, dia baru masuk gajinya udah. Iya, kalau di perusahaan 2 digit. Iya. 2 digit itu di atas 10 bisa, di atas 20 bisa. Pokoknya 2 digit. Jadi kalau mau sekolah perkapalan itu oke sih sebenarnya. Saya nggak tahu tuh ada jurusan perkapalan. Saya juga nggak tahu dulunya. Saya itu terbuang Pak sebenarnya. Jadi dulu cita-cita saya bukan menjadi orang perkapalan. Sebenarnya mau gue bahas ini di podcast, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan podcast beda. Nanti lebih dalam lagi. Ini aja permukaannya aja. Nanti kan gue kasih lu hasilnya udah dipecah, bisa lu upload di mana, bisa lu transkrip. Jadi sebenarnya gue dulu waktu SMA karena mengidolakan almarhum B.J. Habibie, pengennya pesawat. Cuman dikarenakan otak saya tidak sampai untuk masuk ITB, FTMD, saya gagal. Nah, gini nih. Jadi kalau kalian mau masuk pesawat, otak kalian harus tinggi. Nah, iya. Mungkin otaknya dia rendah. Bercanda. Emang bener. IQ saya rendah, Pak. Jadi kalau otaknya rendah, cukupnya di laut. Iya. Kalau tinggi jatuh. Enggak, saya nggak nyampe. Ini orang pintar, saya bercanda ya. Jadi jangan dibully. Saya ini YouTuber baru, jangan dibully. Nggak apa-apa dibully. Saya yang dibully nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bercanda. Nggak, emang di sekolah dulu saya soalnya nggak pernah ranking SMA. Ranking terakhir terus tanya deh teman-teman kalau ada teman saya bakal tanya lebih dalam tentang itu. Kita bahas itu soal ranking bawah. Dari 28 siswa, saya ranking 27 selalu. Yang 28 masuk mana? Jadi bos sekarang. Yang 28 saya lupa. Mungkin tapi juga udah oke sih. Nah, yang 28. Jadi gini nih. Semakin di belakang rankingmu, semakin tinggi jabatanmu. Apaan? Mana ada teori kayak gitu? Loh, kan ada yang mengatakan bahwa orang yang ranking 1, 2, 3 sampai berapa besar itu, 10 besar lah, akan bekerja dengan orang-orang yang rankingnya di bawah. Kok gitu? Itu jadi bos semua. Oh, kok bisa? Biasanya gitu. Yang rankingnya bawah itu bukan karena dia bodoh.
kan dia emang gak suka aja yang Oh, iya, teratur. benar, Dia benar, sukanya mungkin. Mungkin. Tapi ya nggak nggak tahu tahu lah. juga. Iya nggak tahu. Ada juga yang rankingnya bawah ya sampai sekarang Dia bawah sekarang juga bawah ada. terus ya. Ya itu dulu saya pengen masuk ITB. Tahu lah orang Indonesia kan kalau denger ITB udah keren lah pokoknya. Pak saya juga dulu sempat ikut tes Pak ITB. Iya, susah kan? Nggak lulus Pak. Nggak lulus makanya. Iya Pak. Ya gitu. Jadi mau masuk FTMD nggak dapet. Terus bingung, wah, kuliah di mana ya? Saya dulu masuk ini Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. FSRD. Keren itu. Nggak lulus saya. Nggak lulus. Tapi susah itu tesnya kan harus gambar. Oh susah. Gitu kan, iya. Saya gambarnya out of the box. Ya nggak lulus saya. Iya, susah itu. Nah gitu. Jadi itu ya. Ya nggak lolos. Lanjut. Akhirnya pilih kampus yang gampang masuk ya. Teknik perkapalan di tes dulu zaman saya. Passing grade-nya sangat rendah, cuma 30 apa. Sekarang udah tinggi soalnya setelah saya masuk angkatan bawahnya pinter-pinter. Maksudnya raw bukan berarti kamu nggak pinter ya? Ya nggak tahu. Cuman raw materialnya pinter-pinter. Pak Asep ketawa. Pak Asep minta tolong bawa minum Pak Asep. Kita ada sponsor kalau ada yang mau naruh sponsor, silakan. Ini slot sponsor nih. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngasih sponsor, ini slot sponsor. Jadi bisa kita taruh gini sambil ngobrol. Silakan. Oh Bram. Mau dong. Yusi Wantosan. Tolong sponsori kita. Sponsor. Saya sering beli, ayo sponsorin saya. Ada podcastnya? Sponsor, ayo podcast saya disponsorin. Nggak apa-apa. Atau di YouTube saya juga boleh. Minum dulu, biar seger. Wah, Yusi Wantosan tuh emang enak ya? Enak banget, seger banget. Seger banget ya? Seger banget, vitamin C. Vitamin C, sponsorin dong? Sponsorin dong. Nanti saya tag lah Yusi Wantosan biar sponsorin. Iya, sponsorin dong. Siapa kita ya? Iya, nggak apa-apa lah. Jadi abis itu masuk ITS. Habis itu singkat cerita masuk ITS. Masuk ITS lulus. Nah, tapi waktu masuk ITS karena gua merasa jadi gua orang gagal dulu masuk ITS gua minder banget. Oh iya. Soalnya kan teman-teman yang lain masuk ITS perkapalan karena mereka ingin. Gua kan terbuang. Jadi Pram ini masuk ITS karena merasa pilihan terakhir itu ya. Pilihan terakhir. Tapi saya tidak menjelekkan ITS ya. Saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal masuk ITS. Saya ngerasa malahan kayaknya lebih baik saya masuk ITS Teknik Perkapalan daripada dulu di ITB. Kalau di ITB saya nggak kuat pasti. Paling 1 tahun saya nyerah. Daripada DO mending iya. ITS sekarang. Iya. Bukan berarti ITB jelek, ITB bagus. ITB bagus. Justru saking bagus ya saya nggak masuk. Jadi intinya kalau kalian mau pilih jurusan ini kan ini nih lagi masa-masa memilih kampus nih sekarang. Udah mulai ini ya. Jadi iya kan udah lulus sekarang udah kelulusan SMA. Salah satu alternatif mungkin bisa masuk teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Ini salah satu. Tapi sekarang udah bagus. Teknik perkapalan sekarang udah kerjasama sama universitas di Inggris, di Korea. Wih, iya. Jadi bener. Bisa double degree. Apalagi Indonesia sekarang emang fokusnya maritim lagi naik fokusnya ke laut gitu. Karena itu keunggulan kita. Iya. Bagian pertama kita bahas itu dulu. Bagian kedua ada lagi. Jadi kalau intinya kalau kalian mau pilih kuliah, jangan pilih kuliah yang mainstream. Asik. Tapi juga tergantung kesukaan kalian sih, nggak apa-apa. Cuma kesukaan kalian apa? Kalau saya kenapa milihnya ke perkapalan? Karena masih mikir kapal sama pesawat tuh mirip. Masih tersalurkan lah hasratnya. Gitu. Dan ternyata setelah masuk memang mirip. Mirip ya? Teori dasarnya mirip. Cara bikinnya, strukturnya tuh mirip. Jadi bisa alternatif buat memilih fakultas atau kampus yang ini ya, yang bisa dituju. Soalnya saya mau cerita sedikit. Soalnya senior saya lulusan teknik perkapalan ITS, sekarang ada yang kerja di Airbus dan Boeing. Airbus? Iya. Teknik perkapalan kerja di Airbus. Tuh, jadi bisa. Saya masih berpikir, mungkin saya bisa suatu saat. Bisa dong. Iya mungkin. Pernah umur 20 berapa? Sekarang 26. 26 masih muda. Siapa tahu umur 30 udah kerja di Airbus. Iya. Kalau nggak kena corona. Enggak lah. Corona pasti berlalu. Tapi entah kapan. Tapi tetap optimis. Yoi. Jadi intinya kalau kalian nggak apa-apa kalian salah milih jurusan sekarang. Bukan nggak apa-apa sih. Ya gimana nggak? Ngomongnya gimana ya? Kalau saya pribadi, gue sih let it flow ya. Yang gue ambil challenge-nya, gue jalanin. Jangan merasa lu salah nggak sih pernah ngerasa gagal? Menurut lu itu salah sih? Bukan lu bilang lu pernah gue ngerasa gagal. Menurut lu dulu gue ngerasa normal nggak sih? Itu normal cuman ya. Seiring waktu kan kita semakin dewasa, jadi pelajaran hidup kan. Maksudnya ujung-ujungnya sekarang nggak nyesel kan? Sekarang nggak nyesel. Jadi ini tips kalau mau tips untuk orang yang mau milih kampus tuh pastikan bahwa kalian itu ikhlas menerima dimanapun kalian berada. Ada. Karena gue punya ini nggak tahu quote orang lain apa, kayaknya quote orang lain sih. Cuman gue selalu pakai. Siapa tahu quote lu. Jadi gue pernah ngisi gitu, selalu bilang kalau
bukan yang penting tuh bukan kampusnya, bukan di mana lu kuliahnya, tapi lu sendiri, ya kan? Kayak yang istilah orang bule itu apa? It's not about what your country can do for you, but what about what you can do for your country. Kurang lebih kayak gitu. Mantap. Jadi itu tips untuk teman-teman yang sudah memilih kampus atau gimana atau merasa salah jurusan, jangan menganggap kalian gagal. Pasti ada, itu udah takdir Tuhan lah ya. Iya, udah jalannya. Siapa tahu malah dari kesalahan milih jurusan itu bisa menimbulkan kesuksesan. Malah lebih sukses. Kita nggak tahu. Iya. Itu bagian pertama kita. Dan kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Nah, ini pasti kalian nggak ada yang tahu juga nih. Nggak tahu juga, kalian juga nggak kenal Pram. Iya, saya nggak terkenal.